Kalian pernah tahu nggak cerita yang melegenda terkait seseorang yang berasal dari masa depan ataupun masa lalu? Atau yang biasanya disebut time traveler. Seseorang yang bisa melakukan perjalanan ruang dan waktu. Wah, itu cita-citaku dulu pas masih kecil, Bang. Pengen menjelajah waktu, kayak Doraemon. Nah, ini nih cerita yang populer di antara mereka, sang penjelajah waktu. Yang pertama, ada seorang pria yang berasal dari masa lalu bernama Rudolf Fans. Menurut cerita yang beredar di suatu malam hari pada tahun 1950, di kota New York, lalu lintas sedang ramai, orang-orang berjalan dan beraktivitas seperti biasa. Namun tiba-tiba seorang pria berpakaian ala-ala abad 1800-an muncul di tengah-tengah jalan dengan ekspresi kebingungan. Kayak, Hah? Aku di mana? Tempat apa ini? seolah-olah ia nggak ngerti dunia di sekitarnya itu kota macam apa. Kelihatan panik ngelihat kota modern yang penuh dengan motor, mobil, lampu neon, dan suasana kota yang ramai penduduknya. Akibat reaksinya yang kebingungan itu, ia nggak bisa mengendalikan diri, malah berlari ke area jalan raya. Alhasil pria itu tertabrak mobil dan akhirnya tumbang yang membuat pria tersebut AFK. Polisi kemudian memeriksa identitasnya dan ditemukan dalam sakunya berupa benda-benda aneh yang bikin heboh, berupa uang kuno, kartu nama lama, nota atau struk dari puluhan tahun lalu, dan surat dengan tanggal yang sangat tua. Pihak kepolisian terus menelusuri identitasnya lebih dalam hingga mereka menemukan nama seorang Rudolf Fans yang memang pernah ada dan hidup pada masa puluhan tahun sebelumnya. Tapi orang tersebut dilaporkan menghilang hingga akhirnya ia muncul kembali dalam insiden tertabraknya di tengah kota New York. Tapi anehnya usia pria yang ditemukan di tengah kota itu nggak bertambah tua sama sekali, dengan perawakan yang sama sejak puluhan tahun lalu sebelum ia dinyatakan menghilang. Kita nggak tahu ya cerita detailnya gimana dan konsep ceritanya agak aneh. Kalau emang beneran kejadian ya kasihan banget sih. Kejebak di tengah hutan aja bikin takut, apalagi kejebak dalam ruang waktu. Lanjut, yang kedua, Time Traveler Hipster. Sebuah foto misterius pada tahun 1941. Foto ini diambil saat pembukaan kembali jembatan di British Columbia, Kanada. Terlihat seperti foto biasa, nggak ada yang aneh, cuma kerumunan orang yang datang ikut meramaikan acara tersebut. Tapi yang bikin salfok di antara mereka ada satu orang yang beda sendiri. Soalnya penampilan orang tersebut terasa terlalu modern lah untuk tahun segitu. Ya masa pakai kaos atau sweater modern di saat orang lain berpakaian formal. Kayak lagi nyantai seperti orang zaman sekarang. Terus model kacamatanya juga gaya-gaya modern. Bawa kamera kecil pula. Kameranya kelihatan seperti teknologi yang dianggap terlalu maju untuk masa itu. Emangnya kamera zaman itu sudah jadi barang yang biasa ya? Tahun segitu sih kamera bukan suatu barang yang baru ya. FYI nih, kamera sudah lama ditemukan dan benar-benar mulai ada di sekitar tahun 1800-an. Ketika seorang ilmuwan Joseph Nicephore Niepce asal Prancis berhasil mengambil foto pertama di dunia menggunakan teknik yang disebut heliografi. Lalu hasil fotonya dikenal sebagai View from the Window at Legras. Nah, balik ke cerita. Menurut anggapan dari cerita yang beredar, ia terlihat seperti orang dari masa depan yang nyasar ke masa lalu. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, sweater model seperti itu ternyata sudah ada pada zaman itu. Beberapa anak muda memang berpakaian lebih santai. Kacamata hitam model seperti itu juga sudah ada, walau nggak umum. Dan kamera kecil yang ia bawa memang diproduksi pada masa tersebut. Ya, pada akhirnya dia hanyalah pria biasa dengan gaya yang kebetulan terlihat modern menurut standar zaman orang sekarang. Parah banget ya, orang-orang sekarang terlalu meremehkan orang-orang dulu. Seolah-olah orang dulu identik cuma dengan dinosaurus dan hutan rimba. Lanjut, yang ketiga, peristiwanya lebih banyak dipercaya nih daripada sebelumnya. Moberly Jourdain Incident. Sebuah insiden dari dua orang wanita yang merasa masuk ke dunia masa lalu. Terjadi pada tahun 1901 di Palace of Versailles, Prancis. Dua wanita tersebut bernama Charlotte Moberly dan Eleanor Jourdain. Uniknya mereka berdua ini bukanlah paranormal, bukan juga orang yang maniak akan sesuatu yang goib. Mereka adalah akademisi dan salah satunya merupakan kepala sekolah di Inggris. Awal mula peristiwanya yaitu saat mereka sedang berkunjung ke area Taman Versailles, cuma jalan-jalan biasa sambil melihat Petite
Trianon. Petit Trianon itu apaan, Bang? Itu merupakan sebuah bangunan kerajaan atau istana kecil bergaya neoklasik yang terletak di area Istana Versailles. Semuanya masih tampak normal hingga akhirnya mereka tersesat. Jalannya terasa membingungkan, suasana mendadak berubah aneh. Mereka merasa lingkungan tiba-tiba jadi sunyi dan hening. Gak lama setelah perasaan aneh itu, mereka melihat orang-orang berjalan dengan pakaian kuno, mantel hijau panjang, topi tricorn gaya abad 18, wajah pucat, dan ekspresi kaku. Bahkan ada juga satu orang dikatakan memiliki wajah yang menyeramkan. Dan mereka juga menyatakan kalau udara terasa berat. Warna lingkungan tampak berbeda. Suasananya kayak redup gitu. Rasanya seperti masuk ke dalam lukisan. Di dekat Petit Trianon, mereka melihat seorang wanita sedang duduk dan menggambar, yang mereka yakini jika wanita itu adalah Marie Antoinette, seorang ratu terakhir sebelum revolusi Prancis yang terkenal karena gaya hidupnya yang mewah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba semuanya normal lagi. Suasana aneh tadi pun menghilang. Orang-orang modern mulai terlihat lagi. Versailles kembali normal dan mereka pulang dengan perasaan bingung. Yang bikin kasus ini terkenal karena mereka membandingkan catatan penelitian sejarah sebelum revolusi Prancis dan merasa beberapa detail saat kejadian aneh tersebut justru ada kecocokan dengan alur sejarahnya. Nggak cukup sampai di situ, mereka akhirnya menulis buku berjudul An Adventure yang di dalamnya ada sebuah klaim bahwa mereka mengalami time slip, alias masuk ke masa lalu hanya untuk sesaat. Beberapa teori dari pihak luar sih menyatakan bahwa itu hanyalah sugesti psikologis, di mana kondisi mereka saat itu sangat lelah, hingga suasana Versailles memicu otak untuk berimajinasi. Lanjut, yang keempat, kisah dari seorang pilot yang diduga melihat masa depan. Pada tahun 1935, pilot militer berpengalaman dari Angkatan Udara Inggris bernama Victor Goddard. Ia dikenal dengan karakternya yang kuat, disiplin, rasional, logis. Intinya dia ini bukan orang yang suka cerita mistis. Suatu hari ia menerbangkan pesawat melintasi wilayah Scotland, dan cuaca pada saat itu memang lagi buruk, mendung, badai dan petir mulai muncul saat tengah perjalanan. Ia melewati sebuah lapangan udara bernama Drum Airfield. Nah, menurut si Goddard nih, kondisi lapangan udara saat itu tampak rusak karena dipenuhi rumput liar. Kayak lapangan udara yang udah nggak aktif, ditambah banyak pesawat tua yang terbengkalai. Saat melewati badai, tiba-tiba ia mengaku mengalami sesuatu yang aneh. Sesaat setelah keluar dari awan badai, lapangan udara itu mendadak terlihat berbeda total. Ia mengklaim melihat pesawat berwarna kuning. Padahal seharusnya di masa itu pesawat di area tersebut tidak ada yang dicat kuning seperti yang ia lihat. Termasuk para teknisi yang memakai seragam berbeda dari biasanya. Bahkan lapangan udara yang tadinya rusak sekarang terlihat hidup dan tertata rapi. Yang bikin aneh, ia merasa tidak ada yang memperhatikannya, seolah dirinya hanya melihat tempat itu dari luar realitas normal. Kayak cuma ngeliat dari layar lebar aja gitu. Singkat cerita, ia kembali memasuki badai awan dan ketika keluar, ia melihat lapangan udara kembali rusak seperti semula. Beberapa tahun kemudian, pihak Angkatan Udara Inggris memperbaharui Drum Airfield. Pesawat latihan juga dicat kuning. Seragam para teknisi berubah. Dan menurut Goddard, tempat itu jadi semakin mirip dengan apa yang pernah dia lihat saat mengalami kejadian aneh tersebut. Goddard percaya bahwa ia sempat melihat masa depan, bukan perjalanan waktu fisik, melainkan semacam glimpse atau kilasan waktu. Penjelasan paling logisnya bisa jadi, setelah bertahun-tahun, ia tanpa sadar mencocokkan memori dengan kejadian nyata. Atau paling masuk akalnya adalah karena efek stres dan cuaca ekstrim, serta tekanan saat terbang dapat mempengaruhi persepsi. Lanjut, kalian tahu Titanic kan? Ternyata sejak awal ada sebuah buku yang meramal tenggelamnya Titanic. Buku itu ditulis pada tahun 1898 oleh Morgan Robertson. Itu artinya buku ini diterbitkan 14 tahun sebelum terjadinya insiden kapal Titanic. Isinya bercerita tentang kapal laut raksasa bernama Titan. Dikisahkan bahwa Titan adalah kapal paling besar di dunia. Semua meyakini bahwa kapal yang satu ini nggak akan bisa tenggelam. Karena saking mewahnya, saking canggihnya,
Singkat cerita, saat si Titan ini berlayar di Atlantik Utara, entah gimana ceritanya malah nabrak gunung es. Alhasil si Titan yang katanya kuat, besar, perkasa, mewah, bisa hancur juga akibat dari kejadian ini. Dan banyak penumpang yang tidak bisa terselamatkan. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, banyak detail dari isi buku yang sangat mirip dengan tragedi nyata yang dialami kecelakaan Titanic tersebut. Berikut beberapa kemiripannya yang dikutip dari buku. Nama dalam buku, Titan. Nama asli, Titanic. Dalam buku tertulis kapal terbesar. Kenyataannya emang kapal terbesar pada masa itu. Di dalam buku dianggap nggak bisa tenggelam. Sama, Titanic di dunia nyata juga dipuja-puji. Diceritakan menabrak gunung es. Sama, menabrak gunung es juga kan? Lokasi yang diceritakan Atlantik Utara. Kenyataannya sama. Dikisahkan insiden terjadi pada bulan April. Nyatanya sama juga. Hal itulah yang ngebuat banyak orang bilang, ini sih terlalu mirip untuk dibilang kebetulan. Apakah ini memang sebuah skenario yang direncanakan? Menurut kalian gimana penjelasan realistisnya? Apa emang wajar karena Atlantik Utara terkenal berbahaya sebab gunung esnya? Mungkin itu kena azab, kena sombong bang. Jumawa sih, mentang-mentang gede.